Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bercerita tentang ibadah dan amal soleh, tentunya orang biasanya kepikirannya capek, lemas, lusuh, lelah, leeh. Apa sih manfaatnya? Kok ibadah masih tanya manfaatnya? Sudah tahu kita ini tidak ada, lalu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi segala fasilitas kehidupan dan kenikmatan. Lalu Allah kasih kita tugas beribadah kepadanya, kemudian nanti dikasih pahala pula, fasilitas dikasih gratis, kemudian kehidupan diberikan, mati dikasih pahala besar, dikasih surga, kenikmatan yang abadal abidin. Apa kurang baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tetapi memang manusia itu karena kehidupan kesehariannya selalu berhadapan dengan materi yang alam terlihat, teraba, bisa dirasakan, maka kadang jarang terpikirkan oleh mereka, kecuali orang-orang khusus saja, tentang memperdulikan bagaimana harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya pembahasan tentang cinta kepada Allah, keutamaan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang apa manfaat, fadilah, buah daripada ibadah, perlu hendaknya kita sering perdengarkan ke kuping kita atau sengaja mencari pendengaran tentang hal-hal tersebut. Agar apa? Agar tumbuhlah benih-benih cinta kepada Allah, agar tumbuh ya, atau menyuburkan kecintaan kita kepada Allah, atau menambahkan pemahaman kita kepada arti cinta kepada Allah, arti cinta kepada orang yang mencintai Allah, arti cinta kepada ibadah yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada dua kisah di pertemuan ini yang insya Allah akan kita bahas. Pertama, kisah bagaimana buah atau manfaat mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat atau faedah orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikayatani, ada dua kisah, kata Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Manhajus Sawi ini. Qala Abul Faraj Al-Hamdani, berkata Abul Faraj Al-Hamdani tentang kata-kata Al-Hamdan ini, itu pakai hamdani bisukunul mim, nisbah kepada suku kabilah di Yaman, suku Hamdan, pakai hak bukan hak. Jadi seluruh para sahabat, perawi hadis, musannif, penyusun hadis yang punya kitab-kitab musannaf itu, apabila ada namanya hujungnya Al-Hamdani, itu nisbat kepada kabilah orang Yaman ini. Jadi nisbat kepada bangsa Yaman. Adapun kata-kata Hamzan al-Balad, kata Hamzan pakai zal, itu adalah sebuah negeri ya. Walaysa yunsabu ilaiha ahadun minar ruwat. Tidak ada satu perawi pun yang dinisbatkan kepada kota Al-Hamzan, Hamzan pakai za. Jadi kalau Al-Hamdani itu namanya kabilah di salah satu kabilah di negeri Yaman sana. Baik. Bagaimana kisahnya? Abul Faraj ini orang soleh tentunya. Kita tidak banyak tahu tentang beliau, biografinya. Yang punya kesempatan waktu mungkin bisa cari kitab di Syiar A'lam Nubala, itu banyak. Intinya ini beliau orang soleh pada zamannya. Dia bercerita, faraitu fatan dakhaltu jami'ah al-Basrah. Satu saat aku masuk ke Masjid Agung kota Basrah.
Siapa nih? Beliau bercerita, Abul Faraj Al-Hamdani. Fara'aitu fatan yaktubu syai'an. Aku lihat ada anak muda sedang serius menulis sesuatu. Lagi sedang menulis. Kepo dia nih, kepo nih orang. Kayak serius banget nih anaknya. Faqultu lahu ayya syai'in taktub. Ayya syai'in, ini ayya jadi maf'ul bih muqaddam. Asalnya taktubu ayya syai'in gitu. Taktubu ayya syai'in. Kalau ayya syai'in didahulukan menjadi pertanyaan. Kalau taktubu ayya syai'in, kamu menulis apa aja. Ini apa aja yang kamu tulis? Ya. Qala asamiyal muhibbin fi hazihil madinah. Aku menulis para pecinta al-muhibbin. Para pecinta fi hazihil madinah, di kota ini. Ada pecinta Nabi, pecinta Allah ya. Ditulis-tulis para nama aulia, orang-orang saleh ditulisin satu-satu. Faqultu lahu. Aku tanya nih, enak kagak enak nah. Karena emang masyhur ya beliau juga. Billahi ya fata, demi Allah nih, ana mau tanya, wahai anak muda. Hal katabta ismi fil muhibbin? Kamu tulis gak nama aku termasuk golongan orang yang cinta Allah, cinta Rasulullah? Faqala la. Kagak. Enggak saya tulis. Tapi kamu kenal sama ya kan? Ya kenal, tahu. Tapi tulis agak. Fawaqa'a alayya minal buka ma lam utiqhu. Tiba-tiba jawabannya tadi membuat aku fawaqa'a alayya, rasanya tertusuk batin saya. Minal buka, tiba-tiba jadilah aku menangis ya. Fawaqa'a alayya minal buka. Aku langsung histeris, malam utiqhu. Tangisannya tidak aku mampu tahan. Ya Allah, saya enggak ditulis pecinta Allah, pecinta Rasulullah. Orang aja bisa nilai saya. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di pertimbangan amal, di hisab? Ya Allah, anak muda yang segininya kenal saya, setiap hari lewat sini, saya enggak disebut pecinta Allah. Allah, nangis enggak bisa nahan, gerung-gerung itu. Maka anak muda tadi heran melihat. Wa qala ya Syekh, malak tabki? Wahai bapak tua, ada apa kok tiba-tiba nangis di sini? Histeris pula. Faqultu lahu, maka aku ngomong lagi sama tuh anak muda. Sa'altuka billah illa ma katabta ismi fil muhibbin au fi man nuhibbul muhibbin. Aku tolong sama kamu, tolong banget ya. Aku minta sama kamu atas nama Allah Subhanahu wa taala, illa ma katabta ismi fil muhibbin au fi man nuhibbul muhibbin. Tulis dah, saya termasuk orang yang cinta Allah, cinta Rasul, tolong tulis. Kalau enggak juga, tulis saya termasuk orang yang mencintai Allah. Tulis aku termasuk orang yang mencintai Rasulullah SAW. Faqala, mungkin ceritanya itu selesai sampai di situ ya. Mungkin ditulis ya namanya di situ. Faqala falamma janna al-lailu, kata Abul Faraj Al-Hamdani, ketika tengah malam, idza bihadfin yahtibu bi, tiba-tiba aku mendengar suara tanpa wujud menggaung saja di telinga saya ini. Apa suara itu berbunyi? Ya Abul Faraj, qad ghafartu laka biqaulik. Suatu pemahaman yang terdengar oleh beliau. Wahai Abul Faraj,
Qad ghafartu laka biqaulik, Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan, mengampuni dosamu dengan ucapan uktubismi kalau bacanya. Uktubismi fi man yuhibbul muhibbin. Tulis namaku di antara orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Gara-gara kau mengucapkan kalimat tulislah aku di antara orang yang mencintai orang yang mencintai Allah, dia dapat ampunan. Intaha. Artinya apa ini? Satu, setiap kata-kata kita yang keluarkan, setiap kata-kata kita keluarkan itu pasti punya imbas, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh beliau sendiri mungkin pada saat itu ya kata-kata biasa saja. Tulis aku di antara orang yang mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itu itu bahasa dicatat menjadi sabab dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau bicara. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Tidaklah terucap dari kata dari mulut kita ini satu kata kecuali ada malaikat raqib atid catat. Menurut kita sepele tapi itu punya imbas besar. Yang kedua apa? Dari cerita ini fadilah orang yang mencintai orang yang mencintai Allah. Jadi kita cinta ulama, cinta sulaha, cinta habaib, cinta zuriyah Rasulullah, ya, cinta orang-orang mulia, itu punya manfaat besar. Dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dihafalkan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku cinta kepadamu. Ya Allah, berikan aku rasa cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amalan yang bisa menyebabkan aku dekat kepadamu ya Allah. Hafalkan dan baca itu doa. Cerita lanjut yang lain. Wa hukiya annahu dakhala baita Rabi'ah al-Adawiyah Sarik. Jadi ada si Sarik. Tahu Sarik? Sarik itu pencuri. Bukan Sarik bahasa Banjar ya. Wa hukiya diceritakan bahwasanya satu saat masuk ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Kenal siapa tuh? Rabi'ah Adawiyah seorang zahidah, orang zuhud, tidak cinta dunia, cinta akhirat. Padahal beliau ini asalnya seorang artis penyanyi. Taubat beliau banting setir istilahnya. Jadi abidah khusus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-abidah ibadah, zahid hatinya cinta akhirat. Al-khasyi'ah yang senantiasa khusyuk. Seorang wanita wali min auliyaillah. Ummu Amr Rabi'ah bintu Ismail al-Adawiyah al-Basrah. Masa kurun hidup beliau itu di tahun 100 sampai 180 Hijriah. Jadi 100 sampai 180 Hijriah. Sekarang 1440 Hijriah. Sudah 1000 berapa? 300-an tahun yang silam. Sering enggak dengar kata ini? Rabi'ah Adawiyah, luar biasa ya. Sudah 1300-an tahun wafat, namanya masih terngiang-ngiang oleh kita. Itu orang soleh itu begitu tuh. Maka jadilah kita orang soleh atau solehah kalau wanita. Karena keuntungannya dia masuk doa. Di setiap sholat orang dia dapat doa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Didoakan oleh Nabi, didoakan oleh para aulia saleh setiap sholat. Jadi kalau masuk dalam kategori orang soleh, tenang udah. Wallahu yatawallas salihin. Allah lah yang mengayomi orang-orang soleh. Jangan khawatir, yang penting soleh aja hidup. Semua urusan beres ya. Allahumma ja'alna minas salihin. Jadi
Rabi'ah Adawiyah ini orang zahidah, abidah, dan orang yang punya mata batin, punya ritual ibadah yang luar biasa. Yang dikatakan beliau khatam Al-Quran di kuburannya 8.000 kali. Jadi bikin kuburan, sebelum wafatnya bikin kuburan, digali gitu. Setiap mau baca Quran di kuburan 8.000 kali. Gimana kagak berkah tuh kuburan ya. Sebelum orang ngajiin apa itu udah 8.000 kali khatam. Keren banget ya. Gimana nggak berkah, terang, nggak wangi itu kuburannya. Tapi kalau nyoba coba model kita begitu ya. Kata aneh ini kelompok apa nih lagi, ada aja. Enggak, justru orang kalau ke kuburan tuh jadi ingat. Zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarah kubur mengingatkan akhirat. Kalau lagi malas ibadah, malas sholat, udah kalau ada kuburan begitu masuk kubur, insya Allah semangatnya timbul. Akan menghargai waktu yang berlalu, akan bersyukur dengan nikmat yang ada, nggak neko-neko hidupnya. Benar tuh obat yang keras itu ya, untuk mengingatkan kita tentang arti kehidupan dan kehidupan yang akan datang. Sebenarnya dikatakan ada di masa yang sama itu ada 4 orang yang lain yang ahli ibadah sama-sama sekelas Rabi'ah Adawiyah. Cuman yang lainnya nggak masyhur ya. Yang pertama namanya Syamiyah, asghar min Adawiyah. Itu lebih muda daripada Rabi'ah Adawiyah. Wa qad tadkhulul hikayat hazihi fi hikayatin tilka. Jadi kisah-kisah berempat ini kadang-kadang saling memasuki gitu. Kadang-kadang cerita ini buat si Anu ke sini. Jadi yang menyorong cerita disangkanya Rabi'ah Adawiyah aja, pada yang lain ada. Atau mungkin cerita yang lain itu dinisbatkan kepada Rabi'ah Adawiyah gitu. Oke, kita kembali kepada bagaimana kisahnya. Ceritanya satu saat si maling masuk ke rumah Rabi'ah Adawiyah. Begitu masuk ke sana wa akhazal mata, diambil. Rabi'ah Adawiyah tidur di kamarnya. Geratak tuh ke dapur, perabotan segala, kagak barang-barang mah kagak banyak ya. Paling kepentingan sholat dan sebagainya buat tamu. Falamma arada an yakhruja lam yaji' 'alal bab. Begitu sudah didodong-dondong, diikat, dibawa, mau keluar kagak ketemu pintu. Lam yaji' 'alal bab, dia enggak ketemu pintu. Wa wada'al mata faja'a 'alal bab. Begitu barang ditaruh, pintu kelihatan. Wah, pintu noh digarisin lurus. Begitu diangkat, pintunya kagak ada, dinding lagi. Wah, di sini tadinya pintu digarisin. Nah sekarang nih ini pintu garis. Berarti kalau saya lurus berarti pintu nih. Ambil. Begitu jalan lagi. Wah, ini tadinya pintu nih. Dulu lewatin, bisa kali lewat. Nggak bisa. Memang dinding jadinya. Wah, bolak-balik begitu lagi, udah diakalin. Wah, kata kullama akhazal mata lam yajidil bab. Begitulah terus-terusan. Setiap kali diangkat itu barangnya, pintunya hilang, kagak ketemu, dinding semuanya. Wa iza tarahahu wajadal bab. Bila ditaruh, pintu kelihatan. Akhirnya apa? Hatta kharaja minal baiti khaiba. Akhirnya keluar dia dari rumah tersebut nggak bawa apa-apa. Falamma kharaja, tiba-tiba ketika sudah keluar dari rumah itu, sami'a munadian, mendengar sesuatu yang berbicara. Yunadi, seperti kayak loudspeaker gitu ya. In kanat Rabi'ah naimah fa mahbubuha la ta'khudhu sinatun wala naum. Meskipun Rabi'ah yang punya rumahnya sedang tidur, ketahuilah bahwasanya orang yang dia cintai, fa mahbubuha, yang dicintainya, la ta'khudhu sinatun wala naum,
tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Bukan orang ya. Apabila si Rabi'ah tidur, ini suaranya nih. In kanat Rabi'ah naimatan fa mahbubuha la ta'khudhu sinatun wala naum. Apabila Rabi'ah tuan rumahnya dalam keadaan tidur, meskipun Rabi'ah tidur, tapi yang dia cintai tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Intaha. Maksudnya apa kisah ini? Orang yang dicintai oleh Allah itu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan apalagi bagi seorang hamba kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipinang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, cinta kepada ibadah, cinta kepada orang yang mencintai Allah. Kemudian kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sebab utamanya untuk dicintai oleh Allah apa itu? Istiqomah di dalam melaksanakan ibadah nawafil, ibadah sunat, istiqomah terus, tentunya setelah rutin bagus perbaikan diri dan ibadah di dalam urusan yang fardu. Allahumma ja'alna minas salihin wa salihat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra'.